lagi di channel Dapur Davita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang sedang menonton dari Sabang sampai Merauke? Semoga kalian semuanya menonton semuanya sehat walafiat. Nah, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber Dapur Davita. Ada pertanyaan yang masuk di pesan Instagram saya. Maaf sekali, lama sekali baru saya bisa membaca pesannya. Nah, ini dia pesannya dari Fitri. Halo Fitri, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya membacakan pertanyaannya Fitri lalu saya menjawab. Ini ada bahan-bahan untuk bikin roti, donat, segala jenis roti-rotian, intinya mau yang dikukus, dipanggang atau mau digoreng, disponsori oleh Segitiga Biru, Bogasari, Cakra Kembar, ada Glorivan, ada Puratus Cotton Active Plus. Ini satu merek tapi beda fungsinya nanti untuk digunakan bikin adonan roti-rotian dan donat. Ada yang bisa dikhususkan untuk segala jenis macam roti-rotian. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari semua bahan untuk bikin adonan roti dan donat ini. Intinya ini semua bahan-bahan untuk bikin adonan roti-rotian. Ini ada ragi yang mereknya Glorivan. Ini dia. Oke, sebentar saya mau minum dulu saya. Oke, kembali lagi bersama Davita. Saya sudah minum. Disponsori oleh air. Apa merek, nama mereknya nih? Maaf sekali saya kurang bisa bahasa Inggris. Jadi jika saya membaca, ini mereknya Celeo ya. Sponsor Celeo. Oke, lanjut. Ini ada ragi yang mereknya Glorivan. Ini yang sering saya gunakan, nanti saya akan menjelaskan fungsinya ragi ini. Oke. Ini ada juga ragi Verlipan. Nih. Dan ada ragi yang mereknya oke, dan ini yang terakhir. Oke. Sebelum saya nanti menjelaskan dari semuanya ini, saya menjawab pertanyaannya dari Fitri, dari subscriber Dapur Davita. Langsung saja, sebentar dulu. HP-nya terkunci lagi. Oke, ini langsung saya bacakan dulu pertanyaannya. Halo Kak Evita, Kak saya kan buat donat pakai resep kakak yang di YouTube. Tapi beberapa kali buat hasilnya selalu kelembekan dan alhasil sulit dibentuk. Oke, apa pengaruh karena saya hanya pakai hand mixer ya Kak? Oke, ini pertanyaan langsung saya jawab. Yang pertama, ini dia kan memakai hand mixer. Tidak masalah sih mau bikin adonan roti-rotian pakai hand mixer ya, yang pakai tangan ini, yang pakai tangan. Tapi untuk bikin adonan roti-rotian kurang bagus kalau misalnya kita mau pakai mixer yang pakai menggunakan tangan. Pertama, nanti adonannya ini cepat panas. Jika cepat panas adonannya, otomatis nanti adonannya langsung cepat mengembang seperti itu. Kita bikin adonan roti ini atau donat, memang kita membutuhkan adonannya mengembang. Tapi kalau misalnya dia cepat mengembang, nanti waktu dibentuk nanti kurang mulus seperti itu. Jadi kita bikin adonan roti, donat ini harus bertahap kita bikin ya, intinya seperti itu. Jadi bisa pakai mixer hand tangan, cuma nanti hasilnya kurang bagus ya seperti itu. Nanti adonannya cepat panas, tapi masih bagus kok. Asalkan bisa kalis waktu kita mixer. Dan kalisnya itu adonannya ini waktu kita bikin adonan donat atau roti-rotian harus betul-betul adonannya waktu ditarik ini lentur, elastis dan tembus pandang. Jika ditarik seperti ini tembus pandang. Dan adonan yang bagus, jika dia adonannya kelembekan, itu juga kurang bagus yang lengket di tangan. Adonan yang bagus dia tidak terlalu lembek dan waktu ditarik dia tidak lengket di tangan. Itu adonannya bagus, tapi waktu masih ditarik dia tembus pandang, elastis seperti itu. Itu adonan roti yang atau donat yang bagus. Oke, ini langsung saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ini selanjutnya, jadi takaran cairannya saya coba turunkan kisaran 57 sampai 58% dari tepung, dan menurut saya sudah lumayan bisa saya handle adonannya. Lalu donatnya melalui proses degassing dengan cetakan donat. Karena saya jual dengan box donat sejuta umat, jadi ada patokan ukurannya. Oke.
Dan pertanyaan saya, kenapa donatnya tetap kurang mengembang meski sudah ditunggu 1,5 jam, bahkan sampai overproofing ya kak, bingung saya. Nah ini kenapa donatnya lama sekali mengembang, karena tadi ini waktu dia bikin adonan donat, karena terlalu banyak airnya, makanya donatnya kelembekan. Jadi kalau misalnya donatnya atau adonan rotinya kelembekan, ini juga menyebabkan nanti adonan donatnya ini waktu kita proofing itu lama mengembangnya. Karena kenapa? Yang pertama, pakai hand mixer juga, mungkin karena sudah proofing duluan, terlalu overproofing karena adonannya kepanasan. Jadi waktu kita mengadon adonan porridge atau donat, tidak boleh adonannya panas. Jika panas itu bermasalah, nanti adonannya sudah mengembang, jadi dia capek ya, namanya terlalu dipush ya, manusia juga seperti itu ya, terlalu dipush nanti dia capek, jadi nggak mau bergerak. Seperti itu sama adonan roti, nanti dia tidak mau mengembang seperti itu. Karena kesalahannya pertama, pakai hand mixer. Hand mixer ini lebih bagusnya untuk bikin adonan bolu yang di mixer, menggunakan telur seperti itu yang di mixer supaya dia naik, dikocok naik mengembang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin adonan roti-rotian atau donat, itu memang ada mixer yang khusus untuk mengadon roti ya saya, seperti itu. Jadi kesalahannya, tapi masih bisa digunakan, cuma adonannya ini nanti bisa panas, kurang maksimal. Dan kenapa Fitri bikin donat ini kurang maksimal, karena waktu bikin adonan donatnya ini kebanyakan air. Jadi gampang ya Fitri ya, jika Fitrinya bikin adonan donat atau roti terlalu lembek adonannya, tinggal ditambahkan tepung sedikit. Jika adonannya kekerasan, tinggal dikasih air sedikit seperti itu. Jadi kita bikin roti ini harus ada logika ya sayang, seperti itu. Nah ini saya lanjutkan lagi, saya pakai tepungnya full cakra, pelembutnya Ibis Blue atau Peratos Cotton Active Plus. Biasanya saya pakai salah satu dari pelembut ini. Ya bisa Fitri pakai salah satu dari pelembut yang mereknya pelembut Ibis Blue atau Peratos Cotton Active Plus, tidak ada yang salah. Pelembutnya ini bagus sekali digunakan. Ibis Blue dan Peratos Cotton Active Plus bisa untuk segala jenis macam roti-rotian, dikukus, dipanggang maupun digoreng. Sudah bagus, tidak ada kesalahan. Tapi ini si Fitrinya saya pakai ragi merek Angel. Nah ini dia kesalahannya lagi ya. Ragi yang mereknya Angel ini, saya tidak bilang merek raginya ini bagus. Angel ini lebih bagusnya untuk bikin adonan roti yang dipanggang. Kenapa? Karena raginya ini dia cepat mengembang seperti itu. Dan jika nanti dia cepat mengembang, berpengaruh juga untuk bikin donat, karena nanti dia bisa berongga seperti itu. Jika rongganya banyak, gelembungnya banyak, waktu digoreng donatnya itu bisa berminyak. Karena kenapa? Raginya ini lebih bagusnya untuk bikin roti. Kalau misalnya kita bikin roti yang mereknya Angel, dia lebih mengembang seperti itu. Jadi ini lebih bagusnya untuk roti manis ragi. Nah di sini saya kasih Fitri solusi ragi yang bagus untuk bikin donat. Ini dia, Glorivan. Glorivan ini bisa untuk segala jenis macam bikin adonan roti-rotian, dipanggang, dikukus, digoreng. Ini bagus. Saya tidak di-endorse oleh Glorivan. Oke, ini yang bagus. Dan ini ada lagi yang saya pampang di sini, raginya itu bagus semua untuk segala jenis macam roti-rotian. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin roti atau donat, ragi yang bagus yang sering saya gunakan untuk bikin roti dan donat, ini yang bagus yang saya tunjukkan ke kalian. Pernipan. Ini bagus. Dan ini ada lagi Okedo, ini bagus. Oke Fitri, ini sudah saya jawab pertanyaannya. Jadi tidak masalah sih pakai hand mixer, cuma lebih maksimalnya sih harus pakai mesin yang dikhususkan untuk mengadon adonan roti-rotian. Dan untuk pelembutnya juga bagus, sudah benar. Untuk bikin adonan donatnya, kesalahannya karena tadi itu Fitrinya waktu mengadon adonannya terlalu kelembekan karena terlalu banyak air. Kalau misalnya terlalu banyak air ya gampang, tinggal ditambahkan tepung seperti itu.
Ini ada lagi pertanyaannya. Ini adonannya saya buat tadi sore. Jadi ini gambarnya. Bisa dilihat. Adonannya terlalu kelembekan. Ini adonannya yang saya buat tadi sore dengan takaran cairan 58% dari tepung, hasil berapa melebar ke samping dan lainnya kurang mengembang. Saat digoreng hasilnya jadi tipis-tipis. Ya karena itu adonannya terlalu banyak air. Jadi tentu saja adonan donatnya ini ketika digoreng pasti nanti dia tidak mau mengembang. Tipis seperti itu, dia mengembang tapi kurang maksimal mengembangnya. Semoga Kak Evita menjawab. Oke, ini sudah bagus cara dia bikin roti, cuma kurang maksimal nih. Ini saya kasih lihat gambarnya. Ini dia belajar ilmu perbakingan bersama Devita, cuma namanya orang belajar kan bukan satu kali saja langsung bisa belajar. Kita harus belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin bisa 4 kali kita belajar baru kita bisa memahami cara bikin roti. Tapi jangan pantang menyerah, harus belajar. Saya pun juga dulu begitu. Tidak sekali saya belajar langsung bisa bikin roti. Saya melalui proses belajar, saya sekolah perbakingan. Seperti itu. Jadi bukan cuma belajar dari YouTube saja atau belajar dari orang, saya ke sekolah belajarnya. Jadi ini adonannya ya sudah saya jawab Fitri. Jadi kalau misalnya Fitri bikin adonan donat ya kesalahannya tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, di sini saya memberikan Fitri tips untuk bikin donat supaya nanti hasilnya lebih bagus dan bonus buat Fitri. Dan bagi yang menonton, ini semoga juga bermanfaat ilmunya saya bagikan. Oke, ini ada tepung segitiga biru. Saya tidak di-endorse oleh Bogasari. Semoga nanti perusahaan Bogasari, maaf motor, semoga nanti perusahaan Bogasari, sebentar, saya matikan kulkasnya, berisik banget ini kulkasnya. Aduh, berisik banget kulkasnya, maaf ya. Saya bikin video agak berisik karena ini kulkas saya ini suaranya nyaring sekali waktu dinyalakan. Jadi saya sudah colokannya sudah saya matikan. Oke, lanjut. Jadi semoga nanti perusahaan Bogasari bisa memberikan saya hadiah karena di setiap video saya selalu memperkenalkan tepung yang paling bagus digunakan untuk bikin roti-rotian. Bisa dibeli seumat se-Indonesia seperti itu. Semoga saya nanti dapat hadiah. Bercanda. Oke, ini saya kasih tips bagi yang sedang menonton dan Fitri, ini bonus untuk pertanyaannya yang ditanyakan saya jawab. Jadi kalau misalnya Fitri mau bikin donat hasilnya bagus, ketika digoreng donatnya tidak berongga, terus ketika sudah dikeluarkan dari penggorengan, donatnya ini tidak ini. Mau beli apa? Oh, sebentar dulu ya. Tidak menyusut seperti itu ya sayangnya. Bisa nunggu sebentar nggak, Nak? Tantenya lagi syuting. Oke, jadi tidak menyusut seperti itu. Jadi kalian bisa bikin adonan roti-rotian, maksudnya donat, itu bisa dimix tepung segitiga biru sama cakra kembar. Nah, ini saya kasih kalian saya kasih kalian resepnya. Jadi tepung protein tinggi ini cakar kembar, bisa pakai merek apa aja asalkan tepung protein tinggi. Kalian bisa pakai contoh 500 gram setengah kilo tepung protein tinggi, terus tepung protein sedang mau merek apa aja boleh. Ini segitiga biru kalian pakai 100 gram tepung protein sedang 100 gram, tepung protein tinggi setengah kilo 500 gram. Itu bisa dimix supaya nanti hasil donatnya ini ketika digoreng dia tidak menyusut. Dan lebih bagusnya ini ketika donatnya sudah matang kita makan, itu rasanya seperti ada campuran kentang. Nah, di sini saya berbagi rahasia lagi di dapur Devita seperti itu. Jadi di sini saya bikin video ini betul-betul real, saya tidak ada skip resep yang saya bagikan ke kalian.
resep jualan saya yang saya jual roti di sini di toko saya itu saya bagikan juga sama subscriber saya ya. Di sini saya berbagi rezeki. Saya tidak takut rezeki saya diambil orang atau bagaimanapun karena rezeki sudah diatur sama yang di atas. Oke. Jadi ini pertanyaannya sudah saya jawab. Fitri ada bonus lagi, saya kasih tips untuk bikin donat supaya nanti hasilnya bagus. Bisa ya dicampur tepung protein tinggi pakai setengah kilo, ini 100 gram. Bisa dicoba nanti hasilnya bagus. Dan rasa donatnya nih enak seperti memakai kentang, campuran kentang seperti itu. Nah, ini ada pelembut yang sering saya gunakan. Tapi gimana ya? Apakah saya lanjutkan menjelaskan produk ini atau saya tutup sekarang? Atau nanti saya lanjutkan karena ini terlalu panjang videonya sayangnya. Jadi sampai di sini dulu. Saya memberikan kalian tips dan Fitri karena ada customer aku yang mau berbelanja. Jadi saya harus meladenin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video hari ini yang saya tayangkan bermanfaat bagi Fitri yang sedang menonton juga yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. I love you. Bye.